Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 12 SMA SMK di seluruh tanah air. Alhamdulillah, ketemu lagi dengan saya, Bapak Ahmad Arifuddin. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menjelaskan materi yang sangat penting, yaitu hukum pernikahan dalam Islam. Di materi ini kita akan membahas tentang bagaimana seharusnya seorang muslimah yang ingin menikah, persiapannya apa, yaitu hukum atau materi yang akan dijelaskan pranikah atau sebelum menikah apa yang harus dilakukan, kemudian saat menikah apa, dan pasca menikah. Oleh sebab itu, materi saat ini sangat penting. Jadi pastikan untuk kalian mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Mari kita awali materi ini dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung kita ke TKP untuk membahas materinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita bahas tutorial penting pada kesempatan kali ini, mohon dukungannya untuk like, share, dan subscribe channel ini agar berkembang dan bermanfaat kepada lebih banyak orang. Terima kasih atas dukungannya. Oke, anak-anak sekalian, materi kita hukum pernikahan dalam Islam akan kita bagi menjadi 3 tahap tadi itu. Tapi mari kita lihat terlebih dahulu KI dan indikatornya, apa saja yang harus dikuasai atau apa saja materi yang harus dikuasai di KI dan indikator pencapaiannya. Kita klik di sini. Dari kompetensi dasarnya yang harus dikuasai, pertama kita bahas beberapa saja. Pertama, menerima dan mengakui ketentuan pelaksanaan pernikahan berdasarkan syariat Islam dan menyajikan prinsip-prinsip pernikahan dalam Islam. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya, minimal pertama, menerima ketentuan dan tata cara pelaksanaan NTCR. Maksudnya apa? Nikah, talak, cerai, rujuk berdasarkan syariat Islam. Kemudian mematuhi ketentuan NTCR tadi itu sesuai syariat Islam. Kemudian menerapkan ketentuan itu dalam tata cara NTCR itu sesuai dengan sistem perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Oke, itu KD dan indikator materi kali ini. Kita kembali ke sini lagi. Kita masuk ke materi. Klik ke materi. Nah, anak-anak sekalian, di materi ini kita akan bahas mulai dari ini pranikah, materi pranikah. Kemudian kedua, materi saat menikah, dan dia materi pasca nikah. Nah, kita mulai dari pranikah terlebih dahulu. Oke, kita klik pranikah. Nah, ini untuk materi pranikah itu kita mendapati pertama biasanya memilih pasangan. Nah, ini antara pacaran dan ta'aruf. Kemudian memilih pasangan seperti apa syariat Islam dalam memilih pasangan. Kemudian wanita yang haram dinikahi. Jadi ketentuan wanita-wanita mana saja yang haram dinikahi sebelum kita menikah. Kemudian juga perlu kalian ketahui bagaimana sih karakter pria dan wanita. Karena ada perbedaan itu, sehingga kalian ketika menikah itu sudah tidak asing lagi. Kemudian biasanya ada khitbah atau lamaran, kemudian persiapan menikah dan latihan soal. Tapi kita langsung ke materi saja. Kita pacaran dan ta'aruf. Nah, ini pastikan kalian bisa membedakan antara apa sih pacaran dan ta'aruf. Nah, kita klik di sini materi pacaran dan ta'aruf. Kita matikan dulu untuk musiknya ya. Kita pause. Pacaran dan ta'aruf ini perbedaannya sangat jelas. Ini saya bacain satu aja ya. Pertama, ta'aruf itu sebenarnya hanya untuk penjajakan sebelum menikah. Akan tapi jika kalau salah satu atau keduanya nggak merasa sreg bisa menyudahi ta'arufnya. Ini lebih baik daripada orang yang pacaran lalu putus. Nah, ta'aruf itu biasanya adalah penjajakan sebelum menikah, yaitu usaha mengenal pasangan satu dengan yang lainnya, akan tapi dengan cara yang disyariatkan Islam. Yaitu dengan cara mengetahui pasangannya itu lewat saudaranya,
kemudian lewat temannya, lewat orang tuanya dan sebagainya, bukan lewat pacaran terus aku mencintaimu, terus aku juga mencintaimu, akhirnya jadian seperti itu. Kan enggak seperti itu, akan tapi adalah usaha mengenalnya sejatinya pasangan kita, sedetail-detailnya, dari mulai kelebihannya, kekurangannya, kita ketahui sedemikian rupa. Sehingga ketika menikah, kita tidak kemudian merasa, oh ini pasangan saya tidak srek dan sebagainya. Jadi ketahui itu dengan cara melihat dan sebagainya. Oleh sebab itu biasanya di ta'aruf itu ada saling mengenalnya itu dengan cara kirim biodata dan sebagainya itu. Biodatanya, saya, nama, dan sebagainya. Jadi dijelasin di situ. Kelebihannya apa, kekurangannya apa, visinya menikah seperti apa, pasangan yang ingin dicari seperti apa. Sehingga ketika ada klub, nah kemudian menjajakan berikutnya dengan khitbah dan sebagainya. Itu ya pacaran dan ta'aruf. Untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat atau bisa mencari informasi sebanyak-banyak tentang apa sih pacaran sama ta'aruf itu sebelum menikah. Oke, kita kembali lagi ke sini ke menu berikutnya. Setelah pacaran ta'aruf ada memilih pasangan. Nah, ini penting anak-anak sekalian. Jadi banyak sekali hadis tentang memilih jodoh. Memilih jodoh seperti apa? Ini hadis yang paling populer. Yang paling populer adalah ini nggak bisa dibaca ini apa ayatnya rusak. Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, wanita dinikahi itu karena 4 perkara. Pertama karena hartanya, yang kedua karena kedudukan statusnya, ketiga karena kecantikannya, dan keempat karena agamanya. Nah, mari carilah wanita yang beragama Islam, untuk akan beruntung. Tunkahul imra'atu li arba'in, lima liha wali hasabiha wali jamaliha wadiniha fatraf bidatiddin taribat yatak. Intinya diutamakan ketika memilih pasangan itu karena hartanya, boleh sama. Karena kedua karena nasabnya, pastikan memilih nasab yang fokus untuk keturunan kita, dan karena kecantikannya, ketampanannya, bukan karena agamanya. Kan tapi yang direkomendasikan ini adalah pastikan kalian memilih pasangan yang agamanya pas. Dan juga ketika memilih pasangan itu juga pastikan mencari yang sekufu. Sekufu itu apa? Sekufu itu artinya satu sederajat. Karena kalau biasanya berbeda kufu, nanti ketika sudah jadi suami istri akan ada konflik karena masalah ketidakkufuan itu. Kan tapi nggak masalah ketika agamanya pas, itu menjadi agamanya baik, itu akan menjadi insya Allah jadi pasangan yang luar biasa. Ini itu ya sedikit tentang materi memilih jodoh. Jadi pertama 5 liha, wali hasabiha, wali jamaliha, wali diniha, karena agamanya. Nah, ini materi berikutnya. Kemudian berikutnya yang harus kalian pahami ketika sebelum menikah atau materi pranikah ini adalah wanita yang haram atau wanita maupun laki-laki yang haram untuk dinikahi. Karena sebab di sini nih. Kita matikan, kita pause musiknya. Ini ada tesnya. Pertama, yang haram dinikahi karena keturunan. Nah, karena keturunan jadi wanita maupun laki-laki yang haram kita nikahi karena keturunan. Itu ada ibu dan seterusnya ke atas, anak perempuan kandung dan seterusnya ke bawah, saudara perempuan sekandung, bapak seibu dan sebagainya, saudara perempuan dari ibu, saudara perempuan dari bapak, anak perempuan dari laki-laki dan sebagainya itu. Terus sepupu, bukan sepupu ya, keponakan. Jadi keponakan itu haram dinikahi. Yang boleh itu adalah sepupu. Sepupu itu artinya saudara anak dari paman. Anak dari paman itu boleh. Yang kedua, yang haram dinikahi karena persusuan atau saudara sepersusuan namanya itu. Ibu yang menyusuinya itu nggak boleh dinikahi. Kemudian saudara perempuan sepersusuan ini ada namanya saudara sepersusuan. Yang ketiga itulah yang haram dinikahi karena hubungan perkawinan. Ketika kita sudah menikah itu maka ada
mahram yang nggak boleh dinikahi. Pertama, anak tiri. Ketika kita menikah, kemudian istri kita punya anak, maka anaknya anak tiri namanya, itu nggak boleh dinikahi. Istri dari anak laki-laki atau menantu nggak boleh, baik sudah cerai maupun belum, itu menantu nggak boleh, mertua, ibu tiri dan sebagainya nggak boleh. Itu ya untuk wanita yang haram dinikahi. Lebih jelasnya kalian browsing lagi materinya. Selanjutnya, materi berikutnya adalah khitbah atau lamaran, yaitu khitbah atau lamaran. Khitbah atau peminangan. Nah, khitbah atau peminangan. Menurut istilah, makna khitbah atau lamaran adalah sebuah permintaan atau pernyataan dari laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki secara langsung maupun dengan perantara pihak lain yang dipercaya sebagai sesuai dengan ketentuan agama. Intinya mengajak untuk berumah tangga. Khitbah itu sendiri masih harus dijawab ya atau tidak. Bila telah dijawab ya, maka jadilah wanita tersebut sebagai maktubah atau wanita yang telah resmi dilamar. Nah, ini anak sekalian, ya kalau kamu sudah dikhitbah, itu artinya maktubah. Wanita yang sudah dikhitbah artinya punya halangan atau punya ketentuan yang harus tidak boleh menerima khitbahan orang lain gitu. Jadi kalau kamu sudah dikhitbah dan mungkin ya, maka kamu ibarat jual beli, maka kamu dalam tawaran orang. Sebelum orang tersebut tidak melanjutkan, maka kamu masih dalam tawaran itu. Nah, untuk khitbah banyak ini ketentuan khitbah. Tapi kalau lagi soleh datang untuk meminang dan sebagainya, pastikan kalau kamu dilamar oleh seorang laki-laki yang soleh, itu dalam hadis dinyatakan untuk menerima karena kesolehannya, kamu jadi orang tua dan sebagainya itu. Kemudian dalam Islam juga untuk melihat pasangan itu saat mengkhitbah, melihat pasangan yang real ketika ada misalnya ada seorang akhwat yang menutup muka dan sebagainya. Saat khitbah itu seorang laki-laki yang mengkhitbah itu boleh melihat wajahnya dan telapak tangannya. Tuh, satu meminang itu supaya tidak kecewa wajahnya seperti apa dan sebagainya. Itu saat khitbah, itu adalah syariatnya. Oke, anak-anak sekalian, itu materi tentang pranikah. Sedikit materi tentang pranikah untuk persiapan nikah dan sebagainya. Pastikan itu tentunya siap secara mental dan secara batin dan sebagainya. Karena di sini ada karakter pria dan wanita yang nggak saya jelasin, kalian bisa belajar sendiri. Selanjutnya, nah sekalian, kita ke home untuk melanjutkan materi buluk ya, materi pelajaran. Ini setelah pranikah kita sudah selesai. Selanjutnya materi tentang menikah. Nah, saat menikah itu syaratnya apa saja? Nah, kita materi ke saat menikah. Materi saat menikah itu mulai dari menikah, pengertiannya apa, dasar hukum nikah, hukum dan tujuan nikah, syarat dan rukun nikah, hak dan kewajiban suami istri, undang-undang perkawinan dan sebagainya. Kita mulai dari pengertian nikah. Nah, siswa-siswa sekalian yang dirahmati Allah, pengertian nikah. Menikah adalah salah satu ibadah yang paling utama dalam pergaulan masyarakat Islam. Pernikahan bukan saja merupakan satu jalan untuk membangun rumah tangga dan melanjutkan keturunan. Pernikahan juga dipandang sebagai jalan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah dan memperluas serta memperkuat tali silaturahmi di antara manusia. Secara etimologi bahasa Indonesia, pernikahan berasal dari kata nikah yang kemudian diberi imbuhan per dan akhiran an. Pernikahan. Pengertian menurut etimologi artinya bersatu, menginjak, berjalan di atas, menaiki dan bersegama atau bersetubuh. Tapi secara istilah, pernikahan adalah, ini menurut ulama fikih, istilah adalah ulama Hanafi, pernikahan sebagai suatu akad yang membuat pernikahan menjadikan seorang laki-laki dapat memiliki dan menggunakan perempuan termasuk seluruh anggota badannya dan sebagainya. Ini karena pendapat para ulama ya. Nah, kita sambil ini materinya habis di sini.
untuk pernikahan, pengertian menikah. Nah, ini tentunya pengertian etimologi secara bahasa maupun secara istilah. Itu boleh mencari pengertian lain di tempat yang lain untuk pengertian menikah. Selanjutnya, setelah kita tahu artinya menikah, dasar hukum menikah sekarang. Dasar hukum menikah. Nah, Quran An-Nisa. Ini banyak sekali dasar hukum menikah. Ya, surat An-Nur. Ini ayat-ayatnya surat Ar-Rum ayat 21, hadis Rasulullah dan sebagainya. Ini sebagai dasar menikah. Banyak. Lanjut. Hukum dan tujuan menikah. Nah, ini anak-anak sekalian, hukum pernikahan itu ternyata fleksibel atau menyesuaikan dengan keadaan. Jadi hukum menikah itu secara kodratnya itu adalah sunnah. Jadi dalam Islam pernikahan memiliki hukum yang disesuaikan dengan kondisi atau situasi orang yang akan menikah. Pertama, ada hukum wajib. Nah, seorang dikatakan wajib menikah itu apabila jika orang tersebut memiliki kemampuan untuk menikah, dan jika tidak menikah, ia bisa tergelincir perbuatan zina. Kalau dia sudah siap lahir batin, kemudian secara materi dia siap, dan ketika dia menikah maka dia akan terjerumus pada perzinaan, maka wajib dia menikah. Sunnah, bagaimana kalau hukumnya dia menjadi sunnah? Sunnah berlaku bagi seorang yang memiliki kemampuan untuk menikah, namun jika tidak menikah, ia tidak tergelincir perbuatan zina. Dia mampu menikahkan, tapi ketika tidak menikah, dia tidak khawatir karena tidak sampai bisa berbuat zina. Tuh. Kemudian makruh. Makruh itu memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Dia itu mampu menahan diri dari zina kan, tapi kemampuan keinginannya untuk menikah itu kuat sekali untuk menikah. Ini kemampuan untuk menikah dan mampu menahan diri dari zina, tapi ia memiliki keinginan yang kuat untuk menikah. Mubah jika seorang hanya menikah meskipun ia memiliki kemampuan untuk menikah dan mampu menghindari dari zina, ia hanya menikah untuk kesenangan semata. Ini kalau dia tidak terlalu berkeinginan untuk menikah karena bisa dia mampu, maka menikah jadi mubah. Dan haram jika seorang menikahnya itu haram jika seorang tidak memiliki kemampuan untuk menikah dan dikhawatirkan jika menikah ia akan melantarkan istrinya, tidak dapat memenuhi kewajiban suami terhadap istri dan sebaliknya, menjadi haram menikahnya. Jadi ada makruh dan sebagainya. Itu juga yang kategori makruh itu apabila kamu siap menikah, akan tapi belum siap menikah secara batin, akan tapi lahirnya kemampuan ekonomi dan sebagainya, khawatirnya melantarkan dan sebagainya, itu juga punya makruh. Jadi hukum pernikahan itu fleksibel sesuai dengan kondisi muslim-muslimah yang mau menikah tersebut. Tujuan pernikahan tentunya sangat mulia. Jadi pertama tujuannya ketentraman hati. Orang yang sudah menikah itu sudah seperti klub. Kalau sudah menikah biasanya kamu akan lihat orang-orang yang sudah menikah, teman-teman yang sudah menikah. Ketika sudah menikah, tiba-tiba yang laki-laki dari kurus menjadi gemuk, menjadi makmur dan sebagainya, menjadi lebih cerah dan sebagainya. Karena salah satunya ketenangan batin, pikiran dan sebagainya itu. Untuk memperoleh keturunan yang sah. Kalau kita ingin sekali punya anak dan sebagainya, nah menikah salah satunya adalah untuk mempertahankan keturunan atau bertahan diri dari keturunan dan sebagainya. Itu tujuan menikah, memenuhi kebutuhan seksual dan sebagainya yang halal, suci tentu, untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Jelas. Itu ya tujuan menikah jelas-jelas. Ya terus saya panjang lebarkan. Lanjutnya syarat rukun nikah. Nah ini syarat rukun nikah ini penting. Nah rukun dan syarat nikah. Rukun pernikahan adalah sesuatu yang harus ada dalam pelaksanaan pernikahan. Apa perbedaan rukun nikah? Nah, kalau rukun itu adalah sesuatu yang harus ada saat menikah, itu harus ada di situ. Itu namanya rukun. Nah, rukun nikah itu ada 5. Pertama, calon mempelai laki-laki. Kedua, calon mempelai perempuan. Kemudian ketiga, wali dari pihak perempuan.
Kalau laki-laki ternyata walinya tidak termasuk rukun. Yang rukun adalah wali dari perempuan. Yang keempat, dua orang saksi yang misalnya percaya. Kemudian yang kelima, ijab kabul. Ijab kabul atau sikut nikah. Qabil tu nikah wa tazwijah dan sebagainya itu. Itu contoh lafaz ijab kabul. Nah, ini lafaz ijab kabul, itu ijab kabul, lafaz ijab kabul, ini ada contoh-contohnya. Lafaz ijab kabul itu namanya ini, misalnya saya lihat asyhadu alla ilaha illallah, saudara saya nikahkan, saudara Ananda siapa bin siapa saya nikahkan Anda, saya kawinkan Anda dengan putri saya yang bernama dengan mas kawin berupa. Ini termasuk ijab dan kabulnya. Lafaz kabul itu menerima. Ijab itu artinya seorang wali memasrahkan anaknya perempuannya kepada laki-laki. Nah, laki-laki lafaz kabul menerima, laki-laki yang mengatakan saya terima nikah dan kawinnya siapa binti siapa, bulan binti siapa dengan mas kawin dan sebagainya itu. Itu ada bisa bahasa Indonesia maupun bisa bahasa Arab, yang penting paham maksudnya. Itu video nggak usah. Syarat menikah. Nah, ini syarat itu sesuatu yang harus terpenuhi sebelum menikah. Jadi sesuatu yang harus terpenuhi sebelum menikah. Tapi kalau rukun, sesuatu yang harus ada saat menikah. Itu bedanya syarat dan rukun. Calon suami dengan syarat-syarat berikut: beragama Islam, berjenis kelamin laki-laki, ada orang yang tahu jenis identitasnya dan sebagainya itu. Kemudian calon istri dengan syarat-syarat beragama Islam, boleh beragama lain maupun Yahudi. Kalau istri itu berjenis kelamin perempuan, jelas. Kemudian untuk wali nikah dengan syarat-syarat ini yang perbedaannya ini. Wali nikah dengan syarat-syarat wali nikah sebagai berikut: laki-laki dewasa mempunyai hak perwalian atas mempelai wanita. Nah, ini yang membedakan. Jadi wali nikah bagi seorang perempuan itu wajib ada. Kalau nggak ada bapaknya, maka kakeknya, dan itu ada pertalian, ada hierarkisnya. Kalau nggak ada kakeknya, maka saudara laki-lakinya dan sebagainya itu. Yang penting ada nasabnya di situ. Kemudian 4 saksi nikah. Ini saksi nikah dalam perkawinan harus memenuhi beberapa syarat. Minimal terdiri dari 2 orang laki-laki hadir dalam proses ijab kabul. Nanti ijab kabulnya yang dia tuh hadir, mengerti maksud akad nikah. Akad nikahnya itu dia ngerti, adil, dewasa dan sebagainya. Itu ijab kabul dengan syarat harus memenuhi syarat berikut. Nah, ijab kabulnya dilakukan dalam bahasa yang sudah dimengerti. Artinya tadi itu bahasa Indonesia boleh, bahasa Arab juga boleh. Yang penting paham maksudnya. Ijab itu artinya menyerahkan, mempelai perempuannya itu dari seorang wali. Kabul itu laki-lakinya menerima atau menerima dipasrai seorang perempuan tadi itu. Oke, itu syarat dan rukun menikahnya. Jadi pastikan kalian paham syaratnya apa, waktu rukunnya apa. Hak kewajiban suami istri sudah ya, untuk undang-undang dan sebagainya. Oke, lanjut kita ke materi lainnya ini. Materi pernikahan. Nah, sekarang materi pasca nikah sudah. Tuh, ini materi pranikah sudah. Sekarang materi pasca nikah. Kita klik materi pasca nikah. Oke. Nah, anak-anak sekalian, setelah kita menikah, jangan kamu bayangkan bahwa setelah kamu masih lajang sekarang, kemudian akan bahagia ketika menikah. Nah, saat menikah itu ternyata tidak sesederhana yang kita bayangkan. Kita akan melalui rangkaian pernikahan itu bertahun-tahun hidup bersama orang yang punya kepribadian yang berbeda, keluarga yang berbeda dengan kita. Nah, akhirnya ada yang kemudian lurus bahagia selalu, ada juga yang harus mengalami sesuatu dalam pernikahannya. Oleh sebab ini adalah materi pasca menikah. Ada apa saja tuh kemasan menikah itu? Pertama ada namanya talak atau perceraian. Ada hulu dan fasak. Ada hulu sampai ada tebusan, fasak sampai ada gugatan. Masa iddah ketika sudah ditalak, ada dicerai, itu ada masa menunggu bagi seorang wanita.
Ada rujuk ketika masa menunggu, pengen rujuk lagi, pengen kembali lagi pernikahan, namanya ada rujuk. Dan ada hak asuh anak atau hadonah. Ketika seorang suami istri sudah bercerai, maka anaknya itu diasuh siapa? Itu ada aturannya. Kita mulai dari talak sekarang. Talak artinya bercerai atau perpisahan. Hukum talak itu makruh, menyesuaikan juga dengan sifatnya, kan, tapi secara defaultnya itu talak itu makruh, sesuatu yang dibenci oleh Allah. Itu hukum talak wajib apabila gimana ada aturannya. Ada haram seperti apa hukumnya, bentuk-bentuk talak. Nah ini, nah sekalian untuk makruh sebenarnya bisa dibaca sendiri ya. Untuk talak perceraian itu menyesuaikan dengan kondisinya. Bentuk-bentuk talak ada pertama ada talak raj'i. Talak raj'i dapat talak suami melafalkan talak 1 atau talak 2 kepada istrinya. Di talak itu ada talak 1, 2, 3. Talak itu cuma dibatasi sama 3 dalam Islam. Jadi jangan bermain-main dengan lafaz talak atau perceraian. Tidak boleh. Di Islam tidak boleh. Yang dibatasi sampai 3. Talak 1 dan 2 itu namanya talak raj'i. Artinya ketika kamu mentalak itu boleh rujuk kembali. Dalam talak bain, talak 3 adalah talak bain kubro. Artinya ketika kamu ingin kembali kepada pasangan kamu, maka tidak boleh dengan langsung, akan tapi terus ada akad lagi, kemudian ada terus seorang istri atau suami itu sudah pernah menikah dengan orang lain dan sebagainya. Ini maka suami tidak sebenarnya melainkan dengan akad nikah baru. Di talak raj'i, selama kamu masih dalam masa iddah, wanitanya dalam masa iddah, maka boleh langsung rujuk tanpa akad baru. Tapi kalau sudah melebihi akad nikahnya, melebihi masa iddahnya, maka harus ada akad baru. Tapi istri tidak harus menikah dengan orang lain. Tapi kalau talak bain adalah suami melafalkan talak 3 atau melafalkan talak yang ketiga kepada istrinya tidak boleh rujuk kembali. Si suami hanya boleh merujuk setelah istrinya menikah lagi dengan laki-laki lain, talak bain. Dibatasi sampai 3. Oleh sebab itu betul-betul para lelaki yang punya hak untuk mentalak ini hati-hati sekali untuk melafalkan talak karena dengan batas 3. Talak bain dibagi 2, talak bain sughro, talak yang dijatuhkan kepada istri yang belum dicampuri dalam talak bain sughro. Suami tidak boleh merujuk kembali kepada istri, yang tapi mereka boleh menikah kembali baik dalam masa iddah maupun sudah masa iddah. Dalam hal ini keduanya harus melakukan akad nikah baru. Talak bain kubro, ini yang tadi itu nggak boleh menikah kecuali jadi nikah dengan orang lain, tapi ada syaratnya juga. Ada talak sunni, melafalkan talak kepada istrinya yang masih suci dan tidak disetubuhinya ketika dalam tempoh suci. Talak bid'i, lafaz talak pada istrinya ketika dalam haid atau ketika suci yang setubuhnya. Talak taklid, artinya talak suami menceraikan istrinya bersyaratkan dengan sesuatu sebab atau syarat atau digantung dengan sesuatu. Ketika kamu keluar rumah ini tanpa izin saya, maka jatuh talak saya yang pertama. Itu nama talak itu ya, talak yang digantung. Cara menjatuhkan talak. Nah ini ada talak. Cara menjatuhkan talak seorang suami kepada istrinya ini sebagai 2. Ada yang sarih, jelas dengan kata-kata yang jelas. Ada yang kinayah atau dengan perumpamaan. Sarih itu misalnya dengan kata-kata yang jelas. Saya talak kamu, saya cerai kamu, makanya itu namanya talak syarih. Yang kedua adalah kinayah, perumpamaan. Pergi kamu dari rumah, pulang saja ke ruang tamu, dan kadang ada niatan untuk mencerainya, maka jatuhlah talak itu. Jadi hati-hati, lafaz talak tidak untuk dipermainkan. Itu anak-anak sekalian, masalah talak perceraian. Berikutnya ada khulu dan fasakh. Nah, kalau talak itu hak prioritas seorang laki-laki pada istrinya menjatuhkan, akan tapi ini ada hak yang dilakukan oleh istri kalau ingin menggugat suaminya karena tidak sesuai dengan hak dan kewajibannya. Nah, dalam mananya adalah khulu, fasakh, li'an, zihar, dan milah. Khulu adalah talak tebus.
yaitu talak yang dijatuhkan oleh suami dengan iwat tebusan oleh istri kepada suami. Kalau dapat dilakukan apabila ada alasan-alasan berikut. Contohnya karena kamu sudah nggak betah, sing perempuan nggak betah hidup dengan suaminya yang sekarang karena saling disakiti dan sebagainya, kemudian dia memutuskan untuk saya minta kamu cerai saya akan menebus mahar kamu dan sebagainya, biaya menebus itu namanya talak. Ini kuluk ini baca suami membayar tebusan. Ada fasakh. Nah, fasakh ini apa? Fasakh adalah talak yang dijatuhkan oleh hakim atas pengaduan istri. Itu istri menggugat di pengadilan, ya pengadilan memutuskan untuk akhirnya suami pasangan sama istri harus cerai atas alasan-alasan ini. Ada pengadilannya, itu fasakh. Untuk li'an ini adalah dari li'an artinya menjauhkan suami istri yang bermula'anah, saling melaknat. Suami yang menuduh istrinya berzina tanpa dapat menghadirkan 4 orang saksi bersumpah 4 kali yang menyatakan bahwa ia benar. Ini namanya li'an. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina tanpa ada saksi 4 mata, maka itu namanya li'an. Zihar. Zihar itu artinya seorang suami laki-laki yang menyamakan istrinya seperti ibunya sendiri. Mengatakan kamu seperti punggung ibuku, itu namanya zihar. Bisa dibaca keterangan. Nah, kemudian ilak menurut bahasa artinya bersumpah tak akan melakukan sesuatu, sedangkan menurut syara ilak adalah bersumpah tak akan menyetubuhi istri. Ini juga boleh, juga masuk dari talak. Ya, kamu seorang laki bersumpah seperti itu. Itu ya untuk tidak lazar nilaat. Kemudian berikutnya ini ada masa iddah. Nah, ini penting. Masa iddah. Masa iddah artinya masa menunggu bagi seorang perempuan atau seorang istri ketika dicerai oleh suaminya, baik cerai hidup maupun cerai mati. Nah, ini ada beberapa yang harus dijelaskan. Pertama, iddah itu bagi cerai hidup. Iddah bagi perempuan hamil yang dicerai suaminya sampai dengan lahirnya anak yang dikandungnya. Ketika dia seorang perempuan itu atau istri tersebut itu hamil, maka masa iddahnya sampai melahirkan. Iddah bagi perempuan yang tidak hamil yang diceraikan suaminya adalah sebagai berikut. Bagi wanita yang sudah dicampuri, sedangkan ia masih dalam keadaan haid, iddahnya adalah 3 kali suci. Bagi wanita yang sudah dicampuri sedangkan ia tidak pernah haid karena masa kecil atau karena lanjut usia, maka dia 3 bulan kalau tidak haid atau karena sudah menopause. Bagi wanita yang belum pernah dicampuri, baginya tidak ada masa iddah. Kalau tidak pernah dicampuri, dia nggak punya masa iddah. Iddah bagi perempuan yang dicerai mati adalah 4 bulan 10 hari. Kalau cerai mati 4 bulan 10 hari. Itu yang masa iddah. Lanjut, masa iddah itu kita sudah jelasin. Berikutnya rujuk. Nah, ini adalah permintaan untuk kembali. Rujuk itu artinya seorang suami istri ingin mengikat kembali hubungan rumah tangganya dengan namanya merujuk setelah adanya perceraian. Rujuk artinya mengembalikan istri yang telah diceraikan pada ikatan perkawinan semula sebelum diceraikan. Rujuk tidak memerlukan akad baru sebab kan ada yang lama terputus dan hanya meneruskan perkawinan yang lama. Hukum rujuk wajib dan sebagainya itu rujuk intinya sesuai dengan tadi itu makro rujuk, istri rujuk dan sebagainya ini disunahkan ketika kita sudah itu rujuk kembali. Oke, anak-anak sekalian, berikutnya yang terakhir kita bahas ini adalah hak asuh anak. Nah, hak asuh anak atau hadonah. Kalau anaknya itu masih kecil, maka hak asuhnya adalah ada di ibu. Ketika anaknya sudah mumayyiz atau sudah dewasa, hak asuhnya diserahkan kepada anaknya, mau milih bapaknya atau ibunya, menyesuaikan dengan dia karena sudah bisa memilih. Itu ada undang-undangnya tersendiri. Tapi kalau anak masih kecil, maka hak asuhnya ada pada ibunya. Oke, anak-anak sekalian, itu materi yang dapat saya sampaikan di materi pernikahan ini. Kita sudah membahas tadi itu bab materi dari mulai ini pranikah seperti apa yang harus disiapkan, ciri-ciri wanita yang harus dinikahi dan sebagainya. Tadi itu saat menikah itu apa saja, saat pasca nikah itu apa saja.
Nah, ini adalah materi singkat tentang kuliah pernikahan pada kesempatan kali ini yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya pada materi ini. Dan untuk berikutnya sebetulnya ada ulangan atau evaluasi, ada video pernikahan dan sebagainya. Evaluasi akan, tapi karena ini sudah video, ya hanya pengantar saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya hukum pernikahan atau materi hukum pernikahan pada kesempatan kali ini. Tetap semangat. Nah, mari kita akhiri pertemuan pada kesempatan kali ini dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Saya cukupkan. Saya Bapak Ahmad Arifuddin. Saya sekian akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.